Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-74 Back to Indonesia. Selamat mendengarkan. Arjuna menatap gamang langit-langit kamarnya. Semilir angin pagi dari ventilasi ruangan itu mengusik tidur Natasha. Arjuna menarik selimut agar menutupi seluruh bagian tubuh istrinya. Ia hanya menyisakan wajah Natasha yang terlihat kembali nyenyak berada di apitan ketiaknya. Beberapa saat yang lalu, Natasha sudah memuntahkan sisa makanan dalam perutnya. Hal itu membuat Natasha yang terlihat lesu memilih untuk tidur kembali. Arjuna membuang nafasnya perlahan setelah meletakkan kembali lipatan tangannya di belakang tengkuk. Entah ia harus bahagia atau sebaliknya saat mengingat ini terakhir kalinya ia berada di kamar itu. Dan entah kapan akan kembali lagi. Terima kasih ayah. Karenamu, aku memiliki keluarga di sini. Semoga kalian tenang di alam sana. Gumam Arjuna sembari menoleh pada foto ayah dan ibunya yang sengaja disandingkan di salah satu dinding kamar itu. Sebelum kembali ke Indonesia, Arjuna berniat mengunjungi Leon di tempatnya. Ia pun mulai beringsut dengan sangat hati-hati agar tidur istrinya tidak terganggu. Arjuna menatap hampir ke setiap sudut rumah tersebut. Terbayang raut wajah mendiang Abdullah saat pertama kali ia datang. Arjuna menghela nafasnya perlahan, kemudian mengucap lirih. Kakek. Arjuna, kemarilah. Panggil Safia yang sudah berada di ruang keluarga bersama Sarah. Mereka sedang menikmati teh dan manisan khas Timur Tengah. Kedua wanita itu nampak berbeda tanpa polesan make up. Memang sudah menjadi kebiasaan di sana. Jika ada keluarga yang meninggal, mereka tidak berhias dan tidak juga mengenakan pakaian dan perhiasan mewah, serta tidak menghadiri pesta selama 40 hari. Namun begitu, raut wajah khas Timur Tengah yang tergurat jelas pada wajah mereka tetap memperlihatkan kecantikan alami, meski sudah tidak muda lagi. Menantu belum bangun? Tanya Safia. Belum, Bi. Saut Arjuna pelan sembari mendekat pada kedua bibinya dan menerima teh yang disodorkan Safia. Kalian akan berangkat siang ini? Tanya Sarah. Iya, Bi. Saut Arjuna menyela sasapannya. Paman Fad tidak kemari? Tanya Arjuna pada Safia. Ada di luar. Tadi kulihat dia sedang berbicara pada seseorang. Kenapa? Kau ingin bicara padanya? Safia balik bertanya. Tidak juga, Bi. Aku hanya ingin mengajak paman melihat Leon. Sahut Arjuna. Kenapa tidak? Safia tersenyum tipis. Fad terlihat memasuki ruangan itu. Saat melihat Arjuna ada di sana, Fad pun berkata, Arjuna, Mubarak baru saja mengatakan pesawatnya akan siap sekitar pukul 2 siang. Apa tidak masalah? Tidak apa-apa, Paman. Kami tidak terburu-buru. Sahut Arjuna. Oke, akan kukabari Mubarak. Fad menulis pesan pada Mubarak. Fad, Arjuna mau mengajakmu menemui Leon. Ujar Safia. Oh ya? Fad menoleh pada Arjuna. Itu juga kalau Paman tidak keberatan. Saut Arjuna sembari tersenyum tipis. Tentu tidak. Kapan? Tanya Fad. Setelah ini selesai. Saut Arjuna. Fad mengangguk menyetujui. Arjuna mengendarai jeep double cab menyusuri luasnya Suaka Marga Satwa buatan yang hanya diperuntukkan untuk keturunan terakhir singa peliharaan mendiang ayahnya. Arjuna sempat terkesiap melihat Leon yang berlari seakan ingin menyambut kedatangannya bersama Fad. Hei, Arjuna, konsentrasilah!
tegur Fat. Bagaimana kalau Leon menerkamku, Paman? Aku masih ingin hidup untuk melihat anak-anakku lahir. Kelakar Arjuna. Tidak akan, sahut Fat yakin sambil melambaikan tangan pada Ibrahim yang sudah menunggu mereka di salah satu pohon besar yang ada di sana. Arjuna menepikan mobilnya tidak jauh dari pohon itu. Saat baru saja menutup pintu, Leon menyergap Arjuna dan langsung membuat pria itu terhempas. Fat dan Ibrahim sangat terkejut. Mereka langsung mendekati Leon dengan sikap waspada. Ah! Arjuna mengerang merasakan sakit di punggungnya. Arjuna, bagaimana keadaanmu? Tanya Ibrahim khawatir. Ia tidak menyangka Leon akan seagresif itu. Aku baik-baik saja, dokter. Sahutnya dengan nafas yang berat. Kau yakin aku tidak perlu menebak bius Leon? Tanya Ibrahim lagi. Tidak perlu. Arjuna mendorong perlahan tubuh Leon yang lebih berat dari awal pertemuan mereka. Arjuna menahan geli, merasakan gerakan lidah Leon yang menyusuri wajahnya. Arjuna menepuk-nepuk Leon dan akhirnya singa jantan itu beringsut dan membiarkan Arjuna bernafas lega sembari duduk. Arjuna terharu mendapat Leon bersandar padanya. Seekor singa betina datang menghampiri mereka. Leon menatapnya sesaat, kemudian bangkit dan melangkah menghampiri singa itu. Seakan meminta izin pada Arjuna, Leon menoleh sebelum berlalu dari tempat tersebut. Arjuna tersenyum lebar melihatnya. Ia merasa senang karena akhirnya singa itu tidak hanya bebas, tapi juga mendapatkan pasangan. Ia sudah tidak sabar mendengar kabar kelahiran anak-anak Leon nantinya. Langit kota Dubai yang cerah seakan merestui perjalanan Arjuna dan Natasha untuk kembali ke Indonesia. Pasangan muda itu diantar Ahmed, Safia, Fat, dan Jafar. Tidak hanya Arjuna dan Natasha, Rahul juga akan ikut bersama mereka. Tugas pria itu tak lain memastikan bahwa tuannya baik-baik saja. Arjuna, terima kasih atas segalanya, ujar Safia saat Arjuna menyelaminya. Sama-sama, Bibi. Jaga kesehatanmu, sahut Arjuna yang diangguki oleh Safia. Kini giliran Natasha yang menyalami Safia. Maafkan kami, menantu. Kami tidak menyambutmu dengan baik. Tapi percayalah, seperti halnya ayah yang sangat menyukaimu, kami pun menerimamu dengan tangan terbuka, ujar Safia. Tidak apa, Bibi. Aku memakluminya, karena aku pun datang ke sini tanpa memberitahukan pada siapapun. Sahut Natasha tersenyum tipis sambil menoleh pada Arjuna. Safia mengusap surai Natasha. Hati-hati, nak. Jaga selalu dirimu. Jangan biarkan siapapun menyakitimu. Kau sangat berharga sebagai wanita, juga sebagai istri Arjuna, ujar Safia lembut. Natasha mengangguk haru dan memeluk Safia. Setelah berpamitan pada semuanya, Arjuna dan Natasha mulai menapaki tangga pesawat yang disambut hangat Mubarak dan kru lainnya. Kurang lebih pukul 10 malam, Rahul, Arjuna dan Natasha tiba di salah satu bandara internasional di Indonesia. Sani dan Rama sudah menyambut mereka di sana. Setelah berbincang sejenak dengan Mubarak, mereka pun menuruni tangga pesawat. Dari kejauhan, Natasha mengerutkan kening melihat Rama ada di sana. Seingat Natasha, ia tidak memberitahukan rencana kepulangannya pada Rama. Selamat datang kembali, Tuan Muda, Nona Muda, sambut Sani hormat. Rama terlihat mengikuti gerakan Sani yang membungkuk sesaat. Kemudian tersenyum lebar pada Natasha dan Arjuna. Bagaimana kabarmu, Sani? Tanya Arjuna. Baik, Tuan. Terima kasih, sahut Sani. Di sisi lain, kamu kenapa? Tanya Natasha heran melihat tingkah Rama yang tak biasa. Selamat datang, Nona.
Ujar Rama yang kemudian refleks menangkap handbag Natasha yang diberikan atasannya itu dengan cara setengah dilempar. Arjuna terkekeh pelan melihat Natasha berlalu menuju mobil. "Apa kabar Pak Rama?" tanyanya. "Baik Mas Juna, salah. Baik Tuan Muda," sahut Rama kikuk. Arjuna tersenyum lebar dan menepuk pundak Rama saat melewatinya. Sani bergegas menyusul Rahul yang telah mendahuluinya. Sedangkan Rama tersenyum tipis melihat handbag Natasha. "Nona pasti rindu pada aku. Sekarang dia tidak bisa lagi berbuat arogan pada Mas Arjuna." "Jadi hanya aku yang akan menjadi pelampiasan arogansinya. Baiklah, selamat datang Nona Natasha. Adipurale sangat membutuhkanmu saat ini. Mari kita bekerja keras bersama-sama lagi," ujar Rama bermonolog sambil menatap pada Natasha yang terlihat kesal berada di dalam mobil. Karena harus menunggu Arjuna yang sedang mengobrol dengan perwakilan dari pihak bandara. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengar. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.